Bayangkan sebuah wilayah pedesaan di Afrika Selatan pada tahun ke-1950. Lembah hijau, desa kecil, dan kehidupan masyarakat Zulu yang masih sangat terikat pada tradisi. Namun di balik ketenangan itu, ada satu sosok yang membuat seluruh provinsi KwaZulu-Natal hidup dalam ketakutan. Namanya Elifasi Mesomi. Elifasi Mesomi lahir di komunitas Zulu, dan ketika dewasa, ia mencoba menjadi sangoma atau tabib tradisional. Tapi, menurut catatan sejarah, karirnya tidak berjalan mulus. Ia berpindah-pindah, menawarkan jasa pengobatan tradisional, namun tidak pernah dihormati sebagai dukun yang kompeten. Pada awal 1950, perilakunya mulai aneh. Ia menghilang selama beberapa minggu, lalu kembali ke desa dengan cerita bahwa ia telah dipilih oleh roh. Ia mengaku bahwa Tokoloshe, makhluk kecil jahat dalam kepercayaan Zulu, telah menampakkan diri kepadanya dan memberinya tugas. Tugas itu, menurut pengakuan Mesomi, adalah mengumpulkan darah manusia. Korban pertama Mesomi adalah seorang perempuan muda. Ia tidak memilih korban secara acak. Mesomi biasanya memulai dengan berpura-pura menawarkan bantuan, ramuan, atau perlindungan spiritual. Setelah mendapatkan kepercayaan korbannya, ia menyerang. Menurut arsip kriminal, sebagian besar korban diserang dengan senjata tajam atau benda berat. Motif seksual juga dicatat dalam beberapa serangan awal. Setelah pembunuhan pertama, pola Mesomi tidak berhenti. Justru, ia semakin yakin bahwa dirinya diarahkan oleh kekuatan yang lebih besar. Dalam kurun waktu 1953 hingga 1955, Mesomi melakukan total 15 pembunuhan. Korban berasal dari berbagai usia, pria, wanita, dan bahkan anak-anak. Yang membuat masyarakat ketakutan bukan hanya jumlah korban, tetapi cara Mesomi berpindah-pindah, seolah selalu selangkah di depan polisi. Ia bergerak dari satu lembah ke lembah lain, yaitu Umkomaas, Amsimkalu, dan desa-desa di sekitarnya. Pada masa itu, komunikasi lambat, dan polisi kekurangan sumber daya. Rumor pembunuh yang dikendalikan roh pun cepat menyebar. Setiap desa punya versi kisahnya sendiri. Ada yang menyebut Mesomi bisa tak terlihat, ada yang mengatakan ia kebal senjata. Padahal kenyataannya jauh lebih sederhana. Mesomi sangat mengenal wilayah pedesaan, jalur hutan, dan kebiasaan masyarakat desa. Ia memanfaatkan ketidaktahuan dan ketakutan orang-orang untuk menghilang setelah setiap pembunuhan. Selama periode ini, beberapa saksi menggambarkan Mesomi sebagai sosok yang tenang, percaya diri, dan manipulatif, bukan orang yang tampak terganggu secara mental. Akhirnya polisi berhasil menangkap Mesomi, namun bagian yang mengejutkan adalah ia sempat kabur. Menurut catatan pers, Mesomi melarikan diri saat dibawa kembali ke kampung halamannya bersama polisi untuk pencarian barang bukti. Ia memohon sedikit waktu untuk berdoa, dan ketika dibiarkan tanpa borgol, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk lari ke hutan. Kesalahan fatal yang terjadi karena polisi mengira Mesomi hanyalah dukun aneh, bukan pembunuh berantai. Pelarian itu tidak berlangsung lama. Mesomi ditangkap kembali setelah polisi memperketat penjagaan dan mendapat bantuan masyarakat. Dalam pemeriksaan, Mesomi secara konsisten mengaku bahwa tindakannya bukan atas keinginannya sendiri. Ia menyatakan Tokoloshe duduk di bahunya, memberi perintah, dan bahkan memprediksi siapa korban berikutnya. Namun ketika masuk persidangan, klaim ini dinilai tidak dapat dibuktikan. Dua psikolog yang memeriksa Mesomi menyimpulkan bahwa ia tidak mengalami psikosis berat. Ia dianggap memahami tindakannya, merencanakan pembunuhan, dan memiliki kapasitas untuk membedakan benar dan salah.
Beberapa catatan menggambarkan kecenderungan sadisme dalam perilakunya. Dengan kata lain, menurut penilaian ahli, Mesomi bukan orang yang dikendalikan roh, melainkan pembunuh yang mencoba menggunakan kepercayaan budaya sebagai pembelaan. Pada tahun 1955, persidangan Elifasi Mesomi dimulai. Ia dinyatakan bersalah atas 15 pembunuhan. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa alasan supranatural tidak bisa membebaskannya dari tanggung jawab hukum. Tidak ada bukti bahwa ia berada dalam kondisi delusi yang membuatnya tidak mampu mengendalikan diri. Putusan akhirnya jelas, hukuman tingkat tertinggi. Eksekusi dilaksanakan pada 10 Februari tahun 1956 di Pretoria Central Prison, yaitu salah satu penjara terbesar dan paling terkenal di Afrika Selatan. Eksekusinya menjadi akhir dari rangkaian kejahatan yang selama 2 tahun membuat banyak desa hidup dalam ketakutan. Kasus Elifasi Mesomi menjadi salah satu contoh bagaimana kepercayaan budaya, kecerdikan pelaku, dan ketakutan masyarakat bisa saling bercampur dan menciptakan legenda tentang pembunuh yang dikuasai roh. Tidak ada bukti adanya tokoloshe atau kekuatan supranatural terlibat. Yang ada hanyalah seorang pria yang memanfaatkan ketakutan dan tahayul untuk membenarkan perbuatannya. Meski demikian, kasus ini tetap menjadi bagian penting dalam sejarah kriminal Afrika Selatan hingga hari ini. Nama Elifasi Mesomi masih sering disebut ketika membahas hubungan antara kepercayaan tradisional dan tindak kriminal ekstrem. Every step's a little story. Some are hard, some shine in glory. Through the dark, I'll find the light. Words of wisdom guide me